Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali dengan sehat. Bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Bapak, ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapak buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu seperti apakah puasa yang dikehendaki Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai dengan 35. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai dengan 39, Yesus menghadapi pertanyaan tentang puasa. Orang-orang bertanya mengapa para muridnya tidak berpuasa seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes dan kaum Farisi. Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan yang mendalam. Yesus mengungkapkan esensi dari puasa dan waktu yang tepat untuk melakukannya. Puasa dalam tradisi Yahudi adalah sebuah praktik yang diikuti dengan ketat. Puasa seringkali dilihat sebagai sebuah ungkapan kesalehan dan pertobatan. Namun, bagi banyak orang, termasuk kaum Farisi, puasa telah berubah menjadi sebuah ritual belaka. Puasa hanya dilakukan demi menjaga citra kesalehan di hadapan orang lain. Hati mereka menjadi tawar. Puasa yang dipraktekkan oleh mereka telah kehilangan makna yang sebenarnya. Yesus melihat ini sebagai sebuah masalah, bukan karena puasa itu sendiri, tetapi karena motivasi yang salah di baliknya. Yesus menjelaskan bahwa selama sang mempelai laki-laki, yakni Yesus sendiri, masih bersama dengan para muridnya, mereka tidak perlu berpuasa. Kehadirannya adalah sumber sukacita dan puasa yang biasanya diasosiasikan dengan kesedihan dan penyesalan. Tidaklah tepat pada saat itu. Namun, Yesus juga menyatakan bahwa akan tiba saatnya ketika sang mempelai laki-laki diambil dari mereka, dan itulah saat yang tepat bagi para murid untuk berpuasa. Pesan ini mengingatkan kita bahwa puasa bukanlah sekedar kewajiban ritual yang harus dijalankan tanpa pemahaman. Puasa adalah sebuah undangan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk merasakan kekosongan yang hanya bisa diisi oleh kehadirannya. Ketika kita berpuasa, kita dipanggil untuk merenungkan
apa yang benar-benar penting dalam hidup kita, untuk melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Yesus menggunakan perumpamaan kain baru pada pakaian lama dan anggur baru dalam kantong kulit yang lama untuk mengilustrasikan pentingnya menjalani praktek keagamaan dengan hati yang baru. Jika kita berpuasa hanya sebagai formalitas tanpa hati yang diperbaharui, kita seperti menambalkan kain baru dengan pakaian lama. Hal itu akan merusak semuanya. Di sini kita diajak untuk merenungkan, apakah puasa kita didasarkan pada hubungan yang hidup dengan Tuhan? Atau apakah kita terjebak dalam rutinitas kosong yang tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah? Yesus mengingatkan bahwa tindakan keagamaan seperti puasa harus dilakukan dengan tujuan yang benar dan dengan hati yang tulus. Sebagai murid Kristus, kita diajak untuk berpuasa dengan sikap yang benar. Puasa bukanlah tentang menonjolkan diri di hadapan orang lain, tetapi tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini adalah waktu untuk membiarkan Tuhan bekerja dalam hati kita, memperbaharui dan mengarahkan kita lebih dekat kepadanya. Dengan demikian, puasa menjadi lebih dari sekedar ritual. Itu menjadi sebuah pertemuan yang mendalam dengan Tuhan, di mana kita diubahkan oleh kasih dan kehadirannya. Puasa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan sekedar ritual tanpa makna. Ketika kita menjalani puasa dengan hati yang baru dan tulus, kita akan mengalami perjumpaan yang mendalam dengan Tuhan, yang akan mengubah hidup kita selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan Bapa, biarlah firman yang sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Tolong Bapa, pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.